Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ini akan membahas tentang pasar dan institusi keuangan. Kita slideshow dulu. Oke. Proses alokasi modal. Aliran kas dari pihak yang kelebihan modal atau uang atau dana ke pihak yang memerlukan modal atau uang atau dana. Kemudian orang atau organisasi yang membutuhkan modal melakukan pinjaman kepada orang atau organisasi yang memiliki kelebihan modal atau dana. Jadi, ada pihak yang kekurangan dana, ada pihak yang kelebihan dana. Nah, orang-orang ini bisa dipertemukan di pasar di pasar keuangan. Contohnya ada perusahaan butuh untuk melakukan ekspansi, butuh dana itu misalnya 100 miliar. Tapi modal mereka cuma ada 50 miliar. Berarti kurang ya 50 miliar. Tapi ada pula perusahaan atau organisasi lain yang penghasilannya 100 juta, tapi pengeluaran cuma 50 juta. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kelebihan dana dan bisa dipertemukan di pasar keuangan. Kemudian, perpindahan dana dapat terjadi dalam 3 cara yang berbeda, yaitu perpindahan langsung, tidak langsung melalui bankir, dan perpindahan tidak langsung melalui perantara keuangan. Yang pertama itu adalah yang langsung, jadi dari bisnis atau emiten yang mengeluarkan efek seperti saham dan obligasi, kemudian langsung ditawarkan kepada penabung. Nah, penabung yang membeli efek nanti akan menyerahkan sejumlah rupiah, istilahnya membeli saham atau obligasi yang ditawarkan. Nanti rupiahnya mengalir ke emiten tersebut. Kemudian ada juga yang melalui bankir investasi. Kalau melalui bankir di sini adalah individu gitu ya. Jadi orang yang menawarkan investasi milik emiten ke penabung. Jadi bisnisnya, jadi efeknya itu tidak langsung ditawarkan ke penabung, tapi ada seseorang yang menjadi jembatannya, yaitu bankir investasi. Kalau di sekuritas itu biasanya disebutnya adalah broker atau pialang. Jadi dia yang menawarkan, bahkan dia yang menjelaskan. Nanti kalau misalnya penabung setuju untuk membeli, uangnya tentu akan ditransfer gitu. Dibeli dan ditransfer ke bankir, nanti akan dikirim lagi ke si emitennya. Karena ada beberapa penabung yang memang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana dia harus membeli efek gitu. Jadi harus ada bankirnya. Walaupun biasanya ada fee-nya yang harus dibayarkan. Kemudian yang terakhir adalah melalui perantara keuangan atau dalam hal ini bank. Jadi bisnis mengeluarkan efek bisnis ya, seperti saham, obligasi dan lainnya. Kemudian nanti bank tersebut menawarkan lagi kepada penabung. Nanti penabung akan kalau setuju untuk membeli efek, maka bentuk uangnya harus ditransfer. Dan pada ujungnya juga pasti akan kembali ke si emiten tersebut. Kemudian ada pasar-pasar keuangan. Pasar-pasar keuangan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada pasar aset fisik dan pasar keuangan. Nah, jadi perbedaannya ada di sifatnya. Kalau aset fisik ini pasar asetnya berwujud. Jadi produk yang diperjualbelikan itu dapat kalian lihat secara fisik. Contohnya beras, kendaraan, real estate, mesin, komputer, makanan, dan lainnya. Kemudian ada pasar aset keuangan. Kalau pasar aset keuangan itu berhubungan dengan aset-aset keuangan atau instrumen keuangan. Contohnya saham, obligasi, wesel, hipotek, efek derivatif lain. Derivatif itu turunan dari efek lain. Jadi turunan dari saham itu ada apa, gitu, obligasi apa, gitu. Nanti mungkin kalau di sini sih nggak akan terlalu dijelaskan secara dalam. Kemudian ada pasar tunai dan pasar berjangka. Kalau pasar tunai itu pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot. Jadi kalian bayar saat itu
juga dan kalian akan mendapatkan barang saat itu juga. Walaupun kalau dalam proses pengirimannya mungkin butuh waktu beberapa hari ya. Tapi seenggaknya deal-dealannya itu barangnya itu langsung gitu dikirim on the spot. Kemudian kalau pasar berjangka itu adalah pasar di mana para partisipannya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada satu tanggal di masa depan. Jadi perjanjian jual beli, namun em, dilakukan di masa depan si penjualannya tuh. Misalnya nih, petani melakukan kontrak futur. Futur itu derivatif, di mana ia hari ini setuju untuk menjual 5.000 gantang kacang kedelai dalam 6 bulan kemudian dengan harga $5 per gantang. Jadi misalnya ada petani, dia itu belum panen, tapi dia udah ngeiniin apa ya, udah di perjanjian gitu dengan seseorang misalnya. Ini kalau nanti panen akan dijual sekian gitu. Misal, jadi sudah ada kontaknya dan tentu harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Kontak Twitter. Oke, kemudian kalau untuk fitur ijon swap itu dijelaskannya biasanya lebih dalam itu di konsentrasi keuangan ya. Oke, kemudian ya kalau untuk fitur tuh biasanya untuk komoditi ya. Jadi untuk menjaga harga supaya nggak terlalu naik banget dari sisi pembeli atau supaya nggak jatuh banget dari sisi penjual, makanya ada kontrak future. Kan takutnya petani tuh si komoditinya bakal turun di masa depan, makanya harus bikin kontrak future dulu. Kayak gitu. Apa sebaliknya? Pembeli juga takut nanti harganya akan naik, makanya ada kontrak future. Kemudian ada pasar uang, kemudian ada pasar modal. Kalau pasar uang atau money market adalah pasar untuk efek utang jangka pendek yang sangat liquid. Liquid itu artinya mudah diuangkan. Pasarnya contohnya adalah call money, interbank loan, dan falas. Kalau kalian jual beli valuta asing di money changer gitu, beli dolar atau apa, kemudian niatnya investasi, nanti dijual lagi ketika rupiahnya tertekan gitu dan lain sebagainya. Itu kalian sudah melakukan transaksi pas di pasar uang gitu. Dan sangat liquid kan karena memang itu uang gitu jadi mudah sekali untuk dicairkan biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada pasar modal. Nah ini yang sering kita bahas ya adalah capital market, pasar untuk utang jangka menengah dan jangka panjang serta saham perseroan. Contohnya saham, obligasi, dan produk derivatif atau turunan dari saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain. Jadi saham, obligasi, dan produk derivatif lain itu dijualnya di pasar modal. Kalau di Indonesia namanya adalah BEI, Bursa Efek Indonesia. Setiap negara itu punya pasar modalnya masing-masing. Begitu ya. Kenapa jangka menengah dan jangka panjang? Karena memang nominalnya itu cukup besar. Sehingga em, tentu bukan untuk jangka pendek ya. Karena untuk modal. Kalau untuk modal itu tentu dalam nominal besar dan untuk jangka menengah bahkan jangka panjang. Ada lagi pasar primer dan sekunder. Kalau primer adalah di mana perseroan menghimpun modal baru atau pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kali sebelum dicatat di bursa efek. Dan sekunder adalah yang sudah diperdagangkan di antara investor. Jadi ketika perusahaan ingin menerbitkan saham, mereka harus daftar dulu di Bursa Efek Indonesia. Nanti setelah daftar, mereka itu memilih, bukan memilih sih, tapi melakukan diskusi lah ya dengan tim-timnya. Gitu. Mereka bekerja sama dengan underwriter atau penjamin, biasanya bank-bank besar atau sekuritas. Dan sekuritas nanti si penjamin ini akan menjembatani antara perusahaan dan juga para investor pertama. Jadi investor pertama itu dikumpulkan oleh si underwriter. Siapa nih yang mau beli saham perusahaan A, emiten A, siapa yang mau beli. Nah, nanti di pasar perdana itu transaksi jual beli dilakukan.
Untuk harga saham yang pertama itu ditentukan oleh perhitungan dari si perusahaan dan underwriter juga si ahlinya lah ya. Ada yang menghitung yang saham yang layak untuk dijual itu berapa rupiah. Nah, nanti dijual di pasar primer, ditawarkan ke investor, nanti investornya beli, terjadilah jual beli. Nah, kalau sekunder itu sudah dilempar ke masyarakat luas. Nah, kalau di pasar sekunder itu udah hubungannya bukan perusahaan dengan investor, tapi sudah investor dengan investor yang belinya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh ya. Yang sekunder ini yang ada di BEI yang kalian lihat huruf apa harga naik turun, nah, itu berarti dari pasar sekunder. Simpelnya ya kayak gitu. Kemudian ada pasar privat. Adalah pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Misal pinjaman bank dan penempatan uang pribadi pada perusahaan asuransi. Oke, kalau ini sih tidak ada pihak ketiga gitu. Jadi benar-benar antara kedua belah pihak, entah itu apapun transaksinya, salah satunya adalah pinjam, pinjaman antara bank dengan perusahaan. Kemudian ada pasar publik di mana kontrak yang distandarisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Misal saham biasa dan obligasi memungkinkan dimiliki banyak individu. Nah, kalau di pasar privat itu tidak bisa dialihkan karena memang sifatnya itu antara kedua belah pihak, jadi eksklusif. Kalau pasar publik, saham tuh bisa dialihkan dengan mudah. Siapa yang beli dia yang dapat. Gitu. Siapa yang jual berarti dia tidak punya hak lagi untuk mendapatkan hak-hak dari saham yang dia jual. Gitu. Kan udah dijual. Seperti itu. Kemudian, institusi keuangan. Yang pertama ada institusi perbankan, yaitu membantu perusahaan merancang efek dengan fitur yang diminati investor, membeli efek tersebut dari perusahaan, dan menjualnya kembali kepada penabung. Institusi perbankan juga bisa jadi underwriter untuk perusahaan yang mau go public ya. Perusahaan yang mau go public atau mau mengeluarkan saham, itu disebut IPO, Initial Public Offering. Nah, jadi dibantu oleh salah satu pihak perbankan, nanti merancang efeknya, kemudian dengan emiten, nanti selain itu juga bisa membantu investor, dari sisi investor juga bisa, dia bisa membantu untuk merencanakan fitur yang diinginkan. Nah, kemudian nanti misalnya investor tuh pengen beli apa, misalnya saya pengen beli instrumen keuangan saham perusahaan apa, nanti kalau misalnya dibutuh, kalau sudah memutuskan, nanti dibeli oleh perusahaan, nanti dijual lagi ke penabung. Kemudian ada perbankan komersial. Kalau ini sih bank-bank biasa yang kita kenal, seperti BCA, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Komersil sifatnya, jadi memang untuk hmm, profit oriented gitu. Kemudian ada perusahaan jasa keuangan. Ini menggabungkan beberapa institusi keuangan dalam satu perusahaan. Contoh ada Citigroup, American Express, Prudential, BCA Finance, dan Life. Jadi beberapa institusi keuangan berkumpul di dalam satu perusahaan. Jadi satu perusahaan itu dia punya beberapa jenis usaha. Ada asosiasi simpan pinjam, ini lebih seperti koperasi. Ada yang minjem, ada yang nabung. Kemudian ada bank simpanan bersama, mirip dengan simpan pinjam, menerima tabungan dari perorangan dan memberikan pinjaman jangka panjang kepada pembeli rumah dan konsumen. Ada serikat kredit, asosiasi koperasi yang para anggotanya memiliki kesamaan ikatan seperti karyawan suatu perusahaan. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota serikatnya. Jadi ada suatu serikat yang bikin asosiasi koperasi khusus serikat pekerja misalnya suatu perusahaan. Dan anggota tersebut bisa melakukan pinjaman untuk pembelian sepeda motor, renovasi rumah, dan lainnya. Kemudian ada dana pensiun, program Purnakarya yang didanai perusahaan atau badan pemerintah bagi karyawannya dan dikelola terutama oleh
departemen perwalian, dari bank komersil atau perusahaan asuransi. Jadi ada asuransi yang memberikan dana pensiun, bukan memberikan ya, tapi menawarkan jasa untuk menghimpun dana pensiun. Contohnya banyak ya, seperti Manulife atau asuransi-asuransi yang kita kenal, BNI Life juga bisa, Jiwasraya. Nah, ini ada perusahaan asuransi jiwa, kayak yang tadi dana pensiun. Kalau ini asuransi jiwa, menerima simpanan dalam bentuk premi tahunan dan diinvestasikan pada saham, obligasi, real estate, lalu diberikan kembali ke nasabah melalui ahli waris pihak yang diasuransi. Jadi, biasanya uang yang disetorkan ke asuransi, uang tersebut diinvestasikan kembali oleh asuransi tersebut gitu. Itu digolongkan deh. Nanti keuntungannya itu juga bisa untuk nasabah sesuai dengan perjanjian isi asuransinya ya. Makanya harus pilih asuransi yang terpercaya. Karena kalau sekarang banyak sekali asuransi yang tidak memberikan premi yang seharusnya. Uangnya nggak tahu kemana. Jadi kalau mau asuransi harus dibaca dulu kontaknya dengan baik. Pilih asuransi yang memang sekiranya percaya. Track recordnya bagus. Kemudian ada reksadana. Menerima uang dari penabung dan digunakan untuk membeli saham, obligasi jangka panjang, atau instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan kalangan usaha atau unit pemerintah. Reksadana juga sama. Reksadana itu adalah kumpulan dari berbagai jenis investasi. Ada saham, ada obligasi, ada pasar uang, dan instrumen utang jangka pendek lainnya. Nanti reksadana itu kumpulan dari beberapa jenis instrumen keuangan tersebut. Nah, untuk persentase, kalau reksadana sih kalian harus beli ke sekuritas atau bank yang menawarkan reksadana. Misalnya ada BNI Sekuritas atau Mandiri Sekuritas kayak gitu-gitu. Atau benar-benar sekuritas kayak Reliance Sekuritas, Buana Sekuritas. Nanti si sekuritas itulah yang akan, oh ya, nanti kalian menyetorkan dana misalnya 100, misalnya berapa ya? 1 juta misalnya ya. Terus kalian nyetorin 1 juta, tapi kalian tuh bingung 1 juta ini diinvestasikan kemana? Ya, nah, kalau reksadana itu kalian nggak usah bingung. Jadi perusahaan sekuritaslah yang melakukan tugas untuk menginvestasikan dana kalian. Nah, nanti kalian tinggal pilih reksadananya mau reksadana yang dominan di mana? Dominan di saham, dominan di obligasi, di pasar uang atau apa? Nanti kalian pilih sendiri sesuai dengan keinginan. Nanti setelah dipilih yang dominan yang mana, nanti sekuritaslah yang bekerja. Jadi kalian mah tinggal terima keuntungan. Jadi kalau mau beli reksadana, usahakan di sekuritas yang track recordnya bagus gitu. Karena secara nggak langsung uang kalian tuh diputar jadi investasi ya, namanya investasi nggak selamanya untung gitu ya. Apapun investasinya pasti ada resiko. Ya, reksadana itu biasanya untuk orang-orang yang belum tahu investasi dan malas gitu. Bukan malas sih, tapi tidak ada waktu dan yang tercurah secara optimal gitu. Jadi biarkan sekuritas yang bekerja. Kemudian bursa saham. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pasar sekunder adalah pasar di mana efek diterbitkan sebelumnya dan masih beredar diperdagangkan. Pasar sekunder yang paling aktif yang menjadi perhatian manajer keuangan adalah bursa saham. Dua bursa yang terbesar itu New York Stock Exchange dan Nasdaq. Bursa saham. Ya, kalau bursa saham, kalau di Indonesia, bursa efek Indonesia ya. Kalau di Amerika ada New York Stock Exchange, ada Nasdaq, kemudian Dow Jones mungkin paling pernah dengar, dan lain-lain. Itu banyak sekali. New York Stock Exchange itu kalau tidak salah, salah satu bursa saham yang cukup besar di dunia. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan level dunia yang ada di sana. Bursa efek Indonesia yang kalian lihat, ya, bisa kalian transaksi itu pasar sekunder.
Oke, kita langsung masuk ke jenis-jenis pasar modal. Ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market adalah pasar di mana efek diperdagangkan untuk pertama kali sebelum dicatat di bursa efek. Ya, di sini saham dan efek lainnya ditawarkan oleh pihak penjamin emisi melalui perantara. Oke, jadi sebelum perusahaan itu menjual saham, tadi saya sudah bahas ya sebenarnya, dibahas lagi. Jadi perusahaan itu ketika, oke saya mau menawarkan saham untuk mendapatkan dana. Jadi dia daftar dulu, misalnya sampai ke bursa efek, kemudian nanti dia daftar, kalau sudah memang memenuhi syarat, diizinkan, oke, kemudian dia bekerja sama dengan pihak penjamin emisi atau underwriter. Jadi penjamin emisi itu eh, satu tugasnya yang menjamin bahwa salah satunya itu yang menjamin bahwa transaksi jual beli antara investor pertama di pasar perdana juga perusahaan itu terjalin dengan baik. Nggak ada yang nggak ada yang saling dirugikan. Biasanya sih perusahaan itu mengambil satu sekuritas atau bank untuk menjadi underwriter mereka. Contohnya kalau kemarin pas Bukalapak dia IPO, underwriternya itu Buana Capital Sekuritas. Buana Capital Sekuritas itu salah satu yang cukup terkenal, sekuritas yang cukup terkenal dan memang bagus dijadikan perantara, dijadikan penjamin emisi. Nanti ketika di Bukalapak misalnya, Bukalapaknya itu, oke saya mau menawarkan saham. Nah, di pasar perdana, nanti si underwriter inilah yang akan mengumpulkan para investor pertama. Jadi dikumpulin siapa nih yang mau beli saham dari Bukalapak harganya sekian. Nanti investor-investor itu akan diberikan gitu ya, pengarah, bukan pengarah ya, seperti ada agen penjualnya, ada SPG-nya gitu lah istilahnya kalau dalam penjualan tuh kayak gitu, kurang lebih. Disebutnya broker atau dealer. Jadi kalau di sekuritas itu ada seseorang individu yang dia itu tugasnya adalah menawarkan saham. Salah satu tugasnya ya, menawarkan saham atau investasi keuangan lainnya ke investor. Dia itu bertindak sebagai agen penjual saham kalau di pasar perdana. Nanti ditawarkan, kalau investornya setuju, ya berarti proses jual beli terjadi. Proses penawaran umum perdana ini disebut IPO atau Initial Public Offering. Nanti setelah itu lanjut ke pasar sekunder, jadi kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek yang telah dicatat di bursa diperjualbelikan. Nah, kalau di pasar perdana, itu ketemunya antara perusahaan dan investor. Jadi, ketika investor setuju untuk membeli saham, uangnya itu akan langsung, nggak langsung sih, cuman masuk ke perusahaan. Ya, tapi kalau sudah di sekunder, itu bukan pertemuan antara investor dengan perusahaan lagi. Kalau dari secondary market, kalau sudah diperjualbelikan di masyarakat gitu ya, mayoritasnya itu investor dengan investor. Jadi udah perusahaan tuh udah lepas aja gitu. Jadi kalau kalian lihat harga saham naik turun itu ya itu penawaran, tingkat penawaran dan permintaan antar investor. Jadi misalnya ada investor yang udah beli di pasar perdana, terus dia jual ke pasar sekunder, ada yang kayak gitu. Ada juga ya yang kayak gitu. Jadi dia beli di pasar, kalau di pasar perdana biasanya nggak selalu murah sih, cuman kalau perusahaannya bonafit ya, eh, menjanjikan untuk akan naik, pasti di pasar perdananya bakal laku. Misalnya investor beli saham di pasar perdana itu 100 perak per lembar. Dia beli banyak karena yakin kalau dia jual di pasar sekunder pasti akan naik harganya. Dan ternyata benar misalnya, pas pasar sekunder dimulai, dia jual saham yang dia beli kemarin di pasar perdana dengan harga 300 misalnya. Itu kan jumping banget dari 100 ke 300. Biasanya itu bisa jadi keuntungan. Kayak gitu. Tapi sekali lagi, kalau untuk perusahaan,
Dia tuh dapat fresh money-nya itu di pasar perdana. Kalau di sekunder itu investor dengan investor. Atau melalui perantara atau pialang. Dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Ya tadi ya, ada investor yang memang membutuhkan perantara atau sosok gitu yang menjadi perantara atau jadi pemberi saran gitu. Biasanya pialang tuh tugasnya kayak gitu. Ini ya, pasar perdana, harga saham tetap tetap karena sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu ketika di pasar perdana sudah menetapkan saham saya harganya 100 perak per lembar, siapa yang mau gitu. Gak ada komisi ya karena nggak ada sih itu ya, pialangnya. Hanya untuk pembelian saham, pemesanan dilakukan oleh agen penjual dan jangka waktu terbatas. Kalau sekunder berfluktuasi sesuai kekuatan supply dan demand. Harganya nggak tetap. Karena ketika kalian beli di bursa efek, harganya, kalau kalian beli harga sekarang dengan harga besok mungkin bisa beda. Dibebankan komisi, terutama untuk sekuritas. Jadi kalau pakai pialang gitu, biasanya suka ada komisi. Berlaku untuk pembelian dan penjualan saham, kalian bisa jual juga kalau di sekunder. Kalau di perdana mah optionnya nggak ada option jual ya. Karena kalian ditawarkan untuk membeli, berarti optionnya ya hanya untuk beli atau tidak gitu. Tapi kalau di sekunder, kalian punya option untuk beli atau menjual. Kemudian pemesanan dilakukan oleh anggota bursa. Nah, kalau untuk beli saham di bursa efek, kalian itu harus daftar dulu ke sekuritas atau ke bank yang kayak BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas gitu. Nggak bisa em kita gitu individual biasa pengen beli langsung datengin perusahaannya gitu. Apalagi cuma beli satu lot gitu. Gitu. Jadi harus melalui anggota bursa. Karena kalau mau beli saham itu kita harus punya rekening dana saham. Jadi ada rekening khusus gitu yang nanti tercatat di bank kustodian namanya. Nanti identitas kita ada, baru kita bisa beli. Jangka waktu tidak terbatas. Yang kalau di pasar perdana itu biasanya ada batasnya, misalnya berapa bulan, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau sekunder mah, selama si saham itu ada di bursa efek, kalian bisa jual dan beli. Oke, kemudian ada pasar ketiga, sarana jual beli efek antara market serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker yang memberi harga terbaik. Para market maker akan bersaing dalam menentukan harga saham karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market. Oke, ini kayak OTC ya, over market. Bisa antara sekuritas dengan investor institusional besar. Ada juga pasar keempat, sarana jual beli efek antar investor, investor jual, investor beli tanpa perantara. Transaksi dilakukan secara tatap muka antar investor beli dan investor jual. Biasanya sih nilainya besar ya. Ini niatnya biasanya untuk ya biasanya juga sih. Cuman salah satu alasannya adalah untuk menghemat biaya transaksi. Apalagi terutama untuk investor-investor dengan nominal besar ya. Nah, ini dia. Jadi pasar modal, oh dari mana ya? Dari atas ya. Pasar modal atau BEI, dia melak- menyelenggarakan gitu ya, pasar perdana untuk suatu emiten, bursa efek di BEI. Itu dia yang menyelenggarakan pasar kedua, ketiga, dan keempat. Kalau di pasar perdana, harga dibentuk oleh emiten dan tadi underwriter atau penjamin. Jadi harganya tetap. Kalau pasar kedua, tiga dan keempat itu dibentuknya kalau kedua oleh investor lewat broker, pasar ketiga market maker, yang keempat investor langsung.
Mekanisme, nah, ini ya, kita mulai. Mekanisme perdagangan. Oke, emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham, dia kita sebut perusahaan A. Si emiten A ini, dia niatnya ingin men- menjual saham ya untuk mendapatkan dana. Kemudian dia kerjasama dengan penjamin emisi atau underwriter yang terpercaya lah dia siapa gitu, pilih siapa. Nanti dipilih salah satu contohnya tadi ya Bukalapak, penjaminnya Buana Sekuritas. Nanti si Buana Sekuritas ini yang akan mengumpulkan investor, yang akan mengumpulkan investor siapa yang mau beli. Kemudian nanti ketika investornya mau beli, maka uangnya diberikan dulu ke agen penjual, nanti agen penjualnya ngasih ke underwriter, tentu dari underwriter nanti ke emiten. Agen penjual di sini itu adalah individu ya, menawarkan. Kalau penjamin emisi kan perusahaannya atau sekuritasnya, kalau agen penjual itu individunya yang nawarin ke investor. Emiten menjual saham ke masyarakat luas melalui enggak masyarakat luas ya, kalau masa perdana investor yang diundang oleh si underwriter. Kemudian harga disepakati antara emiten dengan underwriter, tapi biasanya sih emiten sudah membuat harga tersendiri, mereka tuh layaknya dapat berapa. Itu ada minimalnya lah. Kemudian pembeli atau investor beli tidak dibuat biaya transaksi, investor membeli melalui underwriter atau agen penjual yang ditunjuk. Kemudian penawaran melibatkan akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai. Nah, jadi ketika menentukan harga saham, itu nggak seenaknya ya. Ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Nah, ini ya. Wah, ini pasar modal kedua. Oke. Ini pusing banget ya panahnya. Oke. Ini investor, dia bisa menjual atau membeli. Ntar saya lihat dulu supaya lebih mudah. Hmm, Oke, intinya sih gini, ketika kalian ingin menjadi investor atau misalnya ingin membeli suatu saham di pasar sekunder, kalian itu harus terdaftar dulu, bisa di perusahaan efek, misalnya di sekuritas. Misalnya kalian itu daftarnya tadi di Buana Sekuritas misalnya. Kalau sudah terdaftar dan kalian punya rekening saham, RDN, terus kalian bisa melakukan aktivitas jual beli. Nah, kalau dulu ya, kalau belum booming aplikasi, dulu sih kita tuh harus datang ke sekuritas atau telepon si perusahaan sekuritas, tapi nelfonnya itu ke pialang. Gitu. Misalnya kalian telepon pialang, Pak saya mau beli saham apa di harga berapa, nanti ditransfer gitu uangnya pasti transfer ya. Cuman kalau untuk nitip gitu, nitipin harga, saya pengen beli di harga sekian atau saya pengen jual saham di harga sekian, itu biasanya nitipnya itu ke clearing ke pialang gitu. Tapi kalau sekarang sih sudah lebih mudah ya karena ada aplikasi, mudah dipantau juga. Aplikasinya sekarang sudah sangat canggih kalau dibanding zaman dulu. Oke, kemudian kalau kalian lihat di sini ada central clearing dan central custodian. Clearing itu KPEI, penjamin efek. Jadi si clearing ini KPEI dia itu menjamin bahwa hak-hak dari investor dan emiten. Dia menjamin bahwa investor akan mendapatkan dana dari
penjualan saham yang dilakukan, dan dia juga menjamin investor atau pembeli mendapatkan saham yang dia beli. Gitu. Jadi, menjamin perusahaan akan mendapatkan uang dari penjualan saham dan menjamin investor akan mendapatkan saham dari pembelian yang dia lakukan. Gitu, KPEI itu. Kalau kustodian sih lebih ke penyimpanan data aja, data-data investor. Misalnya kalian tuh namanya siapa, beli saham apa, berapa lot, kayak gitu-gitu. Kustodian. Jadi kalau KPE, oh ya, kalau clearing tuh KPEI, kalau kustodian. Kalau kustodian itu KSEI. Jadi Bursa Efek, KPEI, KSEI ini adalah lembaga yang pasti selalu ada di perdagangan pasar sekunder. Jadi supaya berjalan dengan lancar, Bursa Efek di Indonesia tuh pasti ada mereka bertiga. Jadi segala aktivitas jual beli itu dicatat di kustodian dan central clearing yang menjamin transaksi tersebut. Oh, kalau dulu namanya BEJ ya, Bursa Efek Jakarta. Kalau sekarang sudah Bursa Efek Indonesia. Ini sudah tadi. Anggota bursa menyelesaikan pembayaran dana kepada central clearing. Karena si KPEI itu seperti inilah perantara. Bukan perantara sih, dia penjamin gitu. Kalau uang bakal masuk, kalau saham bakal dijual. Takutnya gini, kalau nggak ada KPI misal, ceritanya kalau simpelnya, kalian si penjual takut kalau uangnya nggak diterima, padahal barang udah dikirim. Atau si pembeli takut uang udah dikirim, barangnya nggak ada gitu. Nah, KPI ini hadir untuk menjamin hal-hal tersebut. Oke, kemudian pasal ketiga tadi oleh market maker ya. Sama ini juga ada clearing dan kustodian, tapi tidak melalui tadi ya, tidak melalui efek. Sama dijamin oleh central clearing dan juga dicatat di kustodian. Ini juga sama seperti yang tadi, tetap ada clearing, tetap ada kustodian. Oke, kemudian ada pasal modal keempat, sama seperti yang tadi, kurang lebih ada clearing juga tentu sebagai penjamin, kustodian juga sebagai pencatat. Hanya ada ECN di sini. ECN itu adalah Electronic Communication Network. Jadi investor harus menjadi anggota ECN, central clearing, dan juga central kustodian. Kalau kustodian sih kalian bisa daftar sendiri ya, ada websitenya. Sebenarnya kalau lebih enak itu harus jadi ya, investor dulu sih nyobain. Harus cobain dulu untuk jadi investor supaya terbayang bagaimana cara membeli saham. Oke, satu lagi, Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia atau BEI, kalau bahasa Inggrisnya Indonesia Stock Exchange, IDX, adalah bursa hasil penggabungan dari BEJ dan BS. Kalau dulu sih namanya Bursa Efek Jakarta sama Surabaya. Dulu itu ada dua. Nah, terus digabungin jadi BEI.
tahun 2007. Jadi ada dua ya. Kalau BEJ itu khusus pasar saham, kalau yang Surabaya itu khusus obligasi dan derivatif. Daripada dua ya, langsung aja digabungin. Itu efektif kan. Dan juga untuk memudahkan pengawasan. BEI menggunakan sistem perdagangan pertama Jakarta Automated Trading System sejak 95, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Kemudian 2011 sistem di ATS ini sendiri telah digantikan oleh Just Next G. Oh, kalau ini kantor pusatnya dan ini websitenya. Nah, di IDX ini kalian bisa mencari harga saham. Semua emiten yang terdaftar. Laporan tahunannya, laporan keuangannya, bisa ada di IDX. Tapi kalau nggak salah sih cuma 3 tahun terakhir. Jadi kalau lebih dari 3 tahun kalian harus bayar gitu. Jadi kalau kalian mau ambil konsultasi keuangan, kemudian bingung cari harga saham di mana, bisa di IDX. Bahkan berita-berita terkini itu juga ada di IDX. Oh ini sama ya kurang lebih kayak tadi. Jadi ada beberapa versi. Saya coba cari yang lebih mudah. Ini mudah ya. Investor beli kemudian jual. Floor trader. Di ininya, di pialangnya ya. Nah, kalau zaman dulu nih, pemodal, dia pesan ke salesnya di sekuritas, saya pesan pengen beli saham ABC di harga 100, nanti si salesnya nungguin sampai saham di 100, baru klik, jadi konfirmasi transaksinya. Nah, segala aktivitas ini tentu dijamin oleh KPEI dan dicatat di KSEI. KPEI ini adalah kustodian dan KSEI ini, KPEI ini adalah clearing dan KSEI-nya kustodian. Nah, kalau ini zaman, menurut saya sih kalau ini zaman dulu ya, kalau dia benar-benar masih pakai pialang. Jadi pakai orang dari sekuritas gitu. Investor pengen beli, terus dia request ke pialang, saya pengen beli di harga sekian. Nah, di sisi lain ada investor yang pengen jual. Tentu ya yang diberikan adalah sertifikat saham dalam bentuk digital. Saya pengen jual saham di harga sekian. Nanti kalau misalnya ketemu harganya, tentu akan terjadi transaksi. Itu baru dapat uang. Ya, ini yang satu dapat saham yang dia inginkan. Nah, KPI sebagai penjamin dan KSEI sebagai pencatat istilahnya. Hmm, oke. Ya, ya, penyelesaian transaksi. Jadi KPEI, KSEI, Bursa Efek Indonesia itu adalah trio yang menjalankan pasar modal di Indonesia gitu. Tanpa KPEI sebagai penjamin, KSEI sebagai kustodiannya, sebagai ya kustodian atau pencatatnya, dan Bursa Efek sebagai penyelenggaranya, tentu tidak akan terjadi. Begitu. Jadi saya pernah lihat sih video kalau Bursa Efek Indonesia itu ibaratkan sebagai, bayangkan pasar modal itu adalah pasar biasa. Pasar biasa. Kemudian penyelenggara pasar tersebut adalah Bursa Efek Indonesia, penyelenggaranya sehingga ada pasar ya, ada lapak-lapak yang menjualkan barang, menjual barang, begitu pula kalau di pasar modal ada lapak-lapak menjual saham gitu ya, emiten-emiten.
ada nama emiten A sampai Z gitu. Terus ada orang-orang yang jual dan beli. Nah, di dalam pasar tersebut ada penjamin. Ada penjamin bahwa transaksi yang dilakukan di pasar tersebut pasti aman. Penjual mendapatkan uang dari barang yang dia jual dan em, pembeli terjamin bahwa dia akan mendapatkan barang yang dia inginkan setelah menyetorkan uang gitu. Atau bahasanya investor yang menjual itu terjamin akan mendapatkan uang dari saham yang dia jual dan investor yang beli akan terjamin mendapatkan saham setelah membeli saham gitu. KSEI Kustodian harus kalian harus jadi anggota dulu ya di KSEI. Jadi kalian bisa lihat transaksi apa yang telah dilakukan. KSEI itu kayak ngecek lah, ngecek identitas-identitas dan informasi gitu. Gitu ya, beres. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dipahami. Jika ada yang tidak dipahami atau ditanyakan, silahkan bertanya di GC atau di WA juga boleh. Terima kasih.